Hari ini aku terpaksa membawa ibuku ke rumah sakit karena aku menemukan ibuku tergeletak dalam kamar mandi rumahku dalam keadaan tidak sadar. Nampaknya beliau kecapean karena beberapa hari ini disibukkan dengan pesanan catering yang sangat banyak. Namun bersyukurnya setelah pemeriksaan laboratorium ibu hanya menderita dehidrasi. Benar. Perempuan tangguh yang membesarkanku sendirian tersebut hanya perlu menghabiskan beberapa infus agar badannya menjadi sehat kembali. Aku mengikuti seorang suster perawat yang mendorong ibuku di atas kursi roda. Kami keluar dari unit gawat darurat rumah sakit itu dari pintu utara, kemudian naik ke ruang dahlia di lantai 3 dengan sebuah lift. Dan begitu keluar dari lift, bau cat menguar mengisi rongga hidung. Sepertinya lantai ini masih baru dibangun dan belum selesai sepenuhnya. Nampak sisa-sisa bahan bangunan masih berserakan di sepanjang pinggir selasar yang menghubungkan lift dan ruang dahlia. Terlihat ada juga beberapa laki-laki yang sedang mengecat pagar di tangga darurat. Benar, rumah sakit ini memang rumah sakit baru di kotaku dan letaknya agak jauh di pinggiran kota. Pemilik rumah sakit sepertinya membebaskan lahan penduduk yang dulu berupa ladang dan sawah. Pembukaannya sendiri masih 6 bulan yang lalu, maka tidak heran bila rumah sakit ini masih sepi pengunjung. Belum banyak orang yang berobat ke sini. Kesan angker nampak dari UGD sampai lantai 3 tempat aku berpijak saat ini. Suasananya terlihat suram dan mengerikan. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak membawa ibuku ke rumah sakit bonafit atau paling tidak ke rumah sakit pemerintah yang sudah terbukti kualitasnya. Aku tidak berani membawa ibuku ke rumah sakit pemerintah di kotaku, karena saat ini pandemi COVID sedang menggila, dan rumah sakit pemerintah digunakan sebagai pusat isolasi. Aku juga tidak berani membawa ibuku ke rumah sakit bonafit karena aku takut dengan biayanya. Pekerjaanku hanyalah seorang karyawan pada sebuah perusahaan rokok. Gaji dan tabunganku tidak seberapa. Apalagi kami tidak mempunyai jaminan asuransi apapun. Jadi rumah sakit baru dan belum terkenal ini menjadi pilihan. Berharap biaya akan bisa lebih murah. Ruang dahlia yang akan menjadi tempat rawat inap ibuku adalah sebuah ruangan besar yang terdiri atas 4 kasur. Setiap kasur dibatasi dengan sebuah kelambu yang berwarna hijau muda, senada dengan warna tembok keseluruhan rumah sakit ini. Ibuku mendapatkan kasur paling ujung, bersebelahan dengan kamar mandi. Sebenarnya ada rasa tidak nyaman karena kadang bau pesing kamar mandi sampai di hidung kami jika tertiup hembusan angin. Namun apa boleh buat, karena ketiga bed lainnya masih ada yang mengisi. Singkat cerita, hari pertama di sana kami habiskan dengan bercakap-cakap. Aku terus memberi peringatan kepada ibu untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak terlalu banyak menerima pesanan. Besok-besok jangan terima pesanan banyak-banyak ya Bu. Badan ibu sudah nggak kuat, ujarku sembari mengelus tangannya. Ibu kan pengen bantuin kamu bayar listrik, Nak. Jawab ibu. Ia beralasan. Halah, bayar listrik berapa sih, Bu? Aku masih mampu kok. Ibu harusnya kerja cuma buat ngisi waktu luang saja. Ujarku sambil kusodorkan sebuah botol air mineral kepadanya.
Kasihan kalau kamu kerja sendiri, kamu juga harus banyak menabung untuk masa depanmu. Jawab ibu, sembari menerima botol air mineral tersebut dan langsung menyeruputnya. Kalau kamu lelah, kamu bisa menggelar tikar di bawah ibu. Tidurlah bareng sebentar, agar capekmu bisa hilang. Nanti mari ibu akan membangunkanmu, ujar ibu. Akhirnya, aku pun menggelar tikar yang aku bawa di bawah ranjang ibu. Namun ternyata sampai waktu maghrib habis aku tidak terbangun dan ibu juga tidak membangunkanku karena kasihan melihatku yang kelelahan. Hingga pukul 7:20 aku terbangun dengan sendirinya. Tentu saja aku sedikit marah pada ibu, tapi ibu tetap beralasan tidak enak melihatku tidur kelelahan. Dan setelah mencuci muka, aku berpamitan kepada ibu untuk turun terlebih dahulu. Perutku terus berbunyi minta diisi. Aku memutuskan akan membeli makan malam dan beberapa cemilan. Suasana rumah sakit di malam hari ternyata lebih menyeramkan ketimbang siang hari. Sepanjang selasar lantai 3 ini aku tidak berpapasan dengan seorang pun. Bahkan tidak ada seorang perawat pun yang kujumpai di stasiun yang berada di dekat lift. Namun, aku tetap mencoba untuk berpikir positif. Mungkin mereka sedang visit pasien, jadi tidak ada di pos mereka. Aku kemudian memencet tombol pada sebelah pintu lift. Dalam layar nampak lift sedang berada di lantai 1. Nampak, lift itu pun kemudian bergerak perlahan naik ke atas. Dan sesampainya di lantai 2, dari tempatku saat ini berdiri terdengar bunyi ting yang menandakan seseorang membuka pintu lift. Dan beberapa saat kemudian lift kembali naik ke lantai 3. Secara spontan aku bersiap-siap untuk bertemu dengan seseorang atau banyak orang yang akan keluar dari lift. Aku kemudian minggir ke kanan lift untuk memberi jalan pada mereka yang akan keluar. Hingga ting, pintu lift itu terbuka tapi bilik lift kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sontak aku pun kembali menatap pikiranku untuk berpikir positif. Mungkin karena suatu hal seseorang di lantai 2 tadi tidak jadi menggunakan lift. Aku pun segera memasuki lift kosong tersebut, menutup pintunya dan memencet angka 1. Berada dalam ruangan sempit sendirian membuat rasa takut sedikit hadir dalam hatiku. Selama beberapa menit dalam lift aku bersenandung untuk meredam ketakutan. Hingga akhirnya lift pun sampai di lantai 1. Aku pun bersyukur bisa segera keluar dari ruang sempit tersebut. Ting! Lift kembali berbunyi, menandakan aku telah sampai di lantai 1. Begitu pintu terbuka, aku kemudian berpapasan dengan seorang laki-laki muda. Terlihat dari baju yang digunakan nampaknya dia adalah seorang dokter. Namun, badge nama di jaketnya tidak terlihat tertutupi oleh kerai yang terlipat dan kabel stetoskop. Aku kemudian mengangguk taksim. Laki-laki tersebut juga mengangguk. Rambutnya bermodel belah tengah mengingatkanku pada model Cina terkenal zaman dulu. Kulitnya putih cenderung pucat dan senyumannya kosong. Sementara bau wangi terhirup masuk dalam rongga hidungku. Wangi bunga Kamboja. Dan itu adalah selera parfum yang aneh untuk seorang anak muda. Aku meninggalkan rumah sakit tidak terlalu lama. 20 menit kemudian aku sudah menandeng berbagai macam makanan untuk kubawa naik ke lantai atas. Aku juga sudah melupakan kejadian yang kualami tadi ketika turun. Hingga ketika di depan lift di lantai 1, aku kemudian bertemu dengan seorang laki-laki lagi.
Namun, nampaknya dia adalah seorang perawat. Terlihat ada beberapa buku besar di tangannya, dan mungkin itu adalah laporan soal pasien. Lantas, dia mempersilahkanku masuk duluan ke dalam lift tanpa bersuara, hanya dengan isyarat tangan. Aku segera masuk ke dalam lift, dan saat kulirik terlihat wajahnya pucat, bibirnya cenderung hitam dan matanya kemerahan. Setelah kami berada di dalam lift, laki-laki itu kemudian menutup pintu lift. Aku pun segera memencet angka 3 agar tidak merepotkannya. Lantas, lift pun perlahan naik ke lantai 2. Sesampainya lift di lantai 2, perawat tersebut tidak turun. Lift pun kembali naik perlahan. Namun belum terlalu lama lift tersebut bergerak. Tiba-tiba saja lift berhenti, yang sontak tentu saja membuat aku sangat kaget. Aku berpikir lift mengalami kerusakan dan macet. Apalagi ketika kulihat angka 3 juga belum menyala. Sontak aku pun merasa khawatir, karena berlama-lama dalam ruangan sempit pasti akan membuatku sesak nafas. Ting! Tiba-tiba saja lift berbunyi dan pintu terbuka. Tanpa melihat-lihat aku segera keluar dari lift, diikuti laki-laki dengan seragam perawat tadi. Namun, begitu aku keluar dari lift, aku kebingungan karena ini bukan lantai yang kutuju. Ini berbeda dengan lantai tempat ibuku dirawat. Yang paling aku ingat adalah warna cat di dindingnya. Lantai tempat ibuku dirawat catnya masih baru berwarna hijau. Sementara lantai ini dindingnya dicat warna putih. Begitu juga dengan lampunya, bukan bolam berwarna putih tapi lampu neon berwarna kuning. Itu menambah kesan suram dan nampak seperti suasana zaman dahulu kala. Karena sadar salah lantai, aku pun mencoba untuk masuk lagi ke dalam lift. Namun anehnya berulang kali aku memencet pintu lift. Lift tidak juga bergerak naik ataupun turun. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mencari tangga darurat. Aku kemudian berjalan mengelilingi lantai itu. Beberapa kali aku berpapasan dengan suster perawat. Wajah mereka nampak tegang. Mereka berjalan lurus tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa kali juga aku bertemu dengan pasien. Ada yang didorong di atas kursi roda, dan ada juga yang berjalan dipapa oleh keluarga mereka. Namun, satu kesamaan dari mereka adalah wajah mereka sama-sama tegang, dan yang paling menarik perhatian adalah kulit mereka yang pucat seperti tanpa darah. Lantas, aku pun terus berjalan berputar-putar pada lantai tersebut. Tapi semakin aku jauh berjalan dan merasa lelah, aku merasa aku hanya berputar-putar di seputaran lift saja. Hingga akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada seorang suster perawat yang kutemui. Perawat perempuan itu memakai baju terusan berwarna putih. Kaki jenjangnya ditutupi oleh kaos kaki putih yang panjang. Sepatu flat hitam ada pada kakinya. Sementara rambutnya digelung dan topi hitam menutupi rambut bagian depannya. Sontak, hal itu mengingatkanku pada penampilan perawat zaman perang dulu. "Sus, tangga darurat sebelah mana ya?" tanyaku. Suster itu kemudian menoleh dengan wajah datarnya dan kulitnya yang pucat. "Lift satu-satunya jalan keluar dari sini. Jangan kamu pergi jauh-jauh dari lift."
Jawab suster itu. Tapi liftnya rusak, Sus. Ujarku. Namun suster tersebut hanya diam. Dan setelahnya suster itu langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah mendengar penjelasannya, aku segera kembali ke tempat pintu lift itu berada. Aku terus memencet agar lift bergerak dan terbuka. Namun sampai aku latih berdiri, pintu lift tidak kunjung terbuka juga. Lantas aku pun duduk bersandar pada lantai lift. Ku ambil teh hangat yang kubeli tadi. Ku basahi kerongkongan yang mulai mengering. Pikiranku kini mulai melayang pada ibu. Pasti beliau sedang menungguku. Namun apalah daya karena aku sekarang terjebak di sini. Ku ambil HP-ku di saku jaket. Jam digital padanya menunjukkan pukul 8:15. Aku kemudian mencoba menghubungi ibu untuk memberi kabar. Namun tidak ada sinyal. Sial, jaringannya error lagi. Rutuku saat itu. Namun, tepat setelah aku menghabiskan teh hangat dalam tanganku, pintu lift tiba-tiba terbuka. Lantas aku pun buru-buru berdiri, dan dari dalam lift keluarlah seorang perempuan. Terlihat perempuan itu memakai baju berwarna hitam. Tangannya memakai kaos tangan Brenda yang juga berwarna hitam. Lantas, aku pun mengangguk hormat. Sementara dia hanya tersenyum tipis sekali. Wajahnya terlihat kaku dan kulitnya pun juga pucat. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam lift, aku segera memencet angka 3. Pintu lift pun kemudian menutup dan bergerak naik. Ting! Lift berbunyi dan pintu terbuka tepat di lantai ibuku berada. Sontak aku pun segera berlari masuk ke dalam ruang Dahlia. Terlihat ibuku sedang berbincang-bincang dengan keluarga pasien lain. Matanya sembab dan basah. Dan begitu mengetahui kedatanganku, ibu langsung berteriak memanggil namaku. Bahkan tangisannya pun semakin kencang ketika akhirnya dia memeluk tubuhku. Kenapa ibu menangis? Tanyaku sembari kuletakkan semua barang yang kubawa di nakas sebelah kasur. Kamu kemana saja? Ibu pikir kamu meninggalkan ibu karena sudah tidak mau mengurus ibu. Ujar ibu. Beliau masih juga tergugu. Kenapa ibu berpikir seperti itu? Aku kan cuma pergi sebentar untuk membeli makan. Ujarku sembari kubasuh air matanya yang terus bercucuran. Jadilah, peristiwa ini selayaknya adegan sinetron yang disaksikan para penghuni ruang Dahlia. Sebentar, bagaimana? Sudah 3 hari kamu pergi, dan ibu tidak bisa menelponmu. Ujar ibuku lagi. Apa? Aku sudah pergi selama 3 hari? Jawabku kaget. Mataku kemudian berkunang-kunang dan semuanya seketika menjadi gelap. Begitulah. Itu adalah pengalaman mengerikan yang pernah aku alami dalam hidupku. Namun aku tetap merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi. Untuk bertemu dengan ibuku. Merawat ibuku, berbakti kepadanya hingga akhir hayatnya.